Hari ini saudaraku senang sekali melihat wajah-wajah yang diurapi Tuhan, aminnya yang paling keras. Wow, ada wajah-wajah yang saya sudah lama tidak berjumpa saudaraku, dan saya berjumpa dengan saudara hari ini. It brings delight to me. Saya bersuka cita. Saya tahu kadang dengan masker seperti ini susah ya, kelihatan ya Bu ya. Tapi basically saudaraku, kalau saya sudah pernah jumpa dengan saudara, saya bisa lihat wajah-wajahnya. Dan amazingly loh, satu keluarga ini, bapak ini juga seringnya duduk di sini, masih duduk di sini juga. Masing-masing masih punya sarangnya sendiri-sendiri, amin saudaraku. Saya hari ini saudara mewakili Gembala Sidang Gereja Keluarga Allah. Saya ingin mengucapkan kepada saudara Happy Passover. Selamat merayakan kematian Yesus saudaraku. Kita merayakan hari ini saudaraku, Happy Good Friday, sebagian juga mengatakan seperti itu saudaraku. Dan hari ini saya ingin membagikan kepada saudara satu firman Tuhan yang akan saya beri judul Holy Spirit Go Global. Justru saudaraku, di tengah keadaan seperti ini yang saat ini yang terjadi adalah pandemi yang go global. Pandemi yang mendunia. Humanly speaking, secara manusia saudaraku mustahil tidak masuk akal kalau saya mengatakan kepada saudara Holy Spirit Go Global. Tapi dengar ini, saya ingin mengatakan ini kepada saudara. Momen perayaan kematian Kristus ini saudaraku akan menjadi satu momen di mana giliran Roh Kudus yang mendunia. Saya tidak dengar kata amin dari keluarga Allah. Kalau mau tepuk tangannya jangan separuh-separuh. Lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Giliran Roh Kudus yang mendunia. Sejak dari saat ini saudaraku, saya deklarasikan lawatan Roh Kudus yang menjamah satu demi satu pribadi. Dimanapun engkau berada. Saya percaya ini rema saudara. Saya tahu ini rema. Jangan pernah lupa saudaraku. This is the year of the Holy Spirit. Amin. Ini tahunnya Roh Kudus. Sejak dari saat ini, bahkan sementara firman ini diberitakan, saya deklarasikan lapar dan haus untuk mencari Tuhan ada atas bangsa ini. Oh, kalau mau bilang amin, amin yang keras saudaraku. Aminnya yang lebih dahsyat lagi. Keluarga Allah terkenal dengan rohnya yang menyala-nyala, katakan amin. Kapanpun saudara mendengar firman yang saudara tahu itu untuk engkau, jangan lihat kiri kanan. Tapi kau terima dengan iman, kau katakan yes, amin, amin, amin. Jadi atas hidupku, tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya tahu saudaraku, sementara firman Tuhan ini diberitakan, akan banyak orang mulai menyadari keadaannya hari-hari ini. He will cause you to realize your condition. Jujur diakui nggak diakui saudaraku, berapa banyak yang hari-hari ini rohnya kering. Pastor, bagaimana saya bisa tahu roh saya kering atau nggak kering? Simple saudara. Orang yang rohnya kering, nggak bisa enggak saudaraku. Engkau akan didominasi jiwamu. Kalau rohnya kering, yang ambil komando jiwa Pak. Dan kita bersama tahu saudaraku, jiwa terdiri dari apa? Perasaan. Apa saudaraku? Pikiran. Apa saudara? Kehendak. Engkau yang didominasi perasaanmu, gak heran saudara. Berapa banyak orang di masa-masa ini mood swing. Gampang sekali galau. Pernah gak Bu merasa kayak aneh gitu? Gak ada apa-apa, we're fine. Tapi berasa loh.
kadang galau saudaraku. Karena komandonya tidak lagi di spirit, komandonya sudah turun di jiwa. Kalau moodmu lagi baik saudaraku, you are up. Tapi kalau moodmu lagi nggak baik, you are down. Sebagian dari saudara yang didominasi pikiran, logika, saudara akan melihat sikon. Kalau situasinya baik, kau semangat. Tapi kalau situasinya nggak seperti yang kau harapkan, kau down. Dan jangan heran saudaraku, berapa banyak orang hari-hari ini saudaraku didominasi kehendaknya sendiri. Karena rohnya kering, kehendak ini dikomando Pak, bukan dari roh, tapi dari daging. Apakah saudara heran dan kadang berpikir bagaimana mungkin seseorang bisa berubah begitu rupa hari-hari ini? Do you know why? Karena kehendaknya sudah dikuasai dari dagingnya Pak. Dia tahu dia salah. Dia tahu harus bangkit. Tapi untuk menguasai dirinya sendiri tidak punya power. Katakan kalau saya salah saudaraku. Berapa banyak orang-orang Kristen hari ini. Saudara terheran-heran dan terkaget-kaget. Tidak ada bedanya dengan orang dunia. Kenapa? When your spirit is empty, jiwamu yang mengambil alih. Saudara akan melihat, it will go even uglier. Itu sebabnya hari ini saya perkatakan Pak. Hari ini saya deklarasikan, ada lawatan Roh Kudus seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dimulai dari sejak momen kematian Yesus ini. Ada demonstrasi kuasa Tuhan besar-besaran. Oh, saya enggak mendengar amin yang paling keras. Engkau hari-hari ini yang merasa ya saudaraku. Yes, Pastor. Saya sadar I need it. I cannot even control myself. Pikiran-pikiran yang tadinya tidak ada di benak saya itu bermunculan. Perasaan-perasaan yang it's supposed to be, ya dari dulu juga begitu. Ya dari dulu yang namanya keluarga itu bagaimana sih saudaraku, yang namanya suami istri itu bagaimana sih? Ada, masalah ada, kendala ada, percekcokan. But it's not like now. Tiba-tiba saudara melihat perceraian terjadi di mana-mana. Why? Ketika bukan rohmu yang menguasai engkau, things can get ugly. Itu sebabnya hari ini hamba-Mu deklarasikan Tuhan. Pemulihan besar-besaran seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau itu yang kau butuhkan, aminmu yang paling keras. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Jadi, atas hidupmu, jadi atas keluargamu, saudaraku. Ini yang saya sebut sebagai unprecedented. Saudara. Kalau nanti di minggu-minggu ke depan saudara mendengar kata unprecedented. Apa yang dimaksudkan? Belum pernah terjadi sebelumnya. Itu yang diperkatakan Yesaya 60. Kita buka Yesaya 60 ayatnya yang kedua. Sampai ayatnya yang ketiga, apa yang terjadi? Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi dengar ini saudara. Akan terjadi pembedaan. Terang Tuhan terbit atasmu, 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 atasmu saat ini. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang itu. Raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Terjadi pertobatan besar-besaran. He will cause it to happen. Dia akan membuat kita mulai menyadari, yes, we need God. Kita nggak bisa begini terus. We need Him, even to cut ourselves.
Otherwise kita sudah nggak punya power, saudara. Sudah terlalu lama. Seolah-olah tahu, tapi somehow nggak bisa, saudara. Justru, saudara, sejak dari saat ini, lawatan Roh Kudus dimulai bukan hanya di satu kota, nanti saudara akan mulai melihat di banyak kota, bahkan di seluruh dunia, itu akan dinyalakan kembali. Orang-orang akan datang berbalik kembali mencari Tuhan dan sadar kalau mereka butuh Tuhan. Ini sudah dan sedang terjadi atas gereja kita hari-hari ini, saudaraku. Saya mendengar kabar-kabar bagaimana gereja kita membaptis orang di tempat-tempat yang secara manusia tidak mungkin. Berapa banyak jiwa-jiwa dimenangkan dari seluruh penjuru dunia. Mereka melihat terang itu, mereka mengikuti firman dan hidup mereka diubahkan. Sejak kematian Kristus ini akan menjadi momen game changer. Ada dari saudara yang tahu apa yang dimaksud dengan game changer? Game changer itu satu momen pembalik keadaan. Game changer itu mengubah situasi, Pak. Saya kasih contoh simpel, saudaraku. Sejak ditemukannya listrik, itu game changer, Pak. Yang tadinya ya manusia kerja ya terbatas, saudaraku. Begitu matahari terbenam, apalagi malam hari, ya udah kita nggak akan bisa. Nggak ada penerang sama sekali sebelum listrik ditemukan. Sejak listrik ditemukan, you can work whenever you like. Yang mengerti katakan amin. Itu game changer. Game changer apa lagi, saudara? Handphone. Tadinya komunikasi itu susah, saudaraku. Zaman dulu kalau saudara lihat film-film apa kerajaan ya, wah seorang raja mau kirim ini mesti wah pasukan gitu, saudaraku. Harus dikirim, takes time gitu. Sekarang saudara tinggal angkat, halo, that's it. Komunikasi percepat. Apalagi game changer, saudaraku? Internet. Benar? Tiba-tiba dunia ini seperti ada di dalam satu genggaman, saudaraku. Nggak ada batas. Semenjak ditemukannya internet, saudaraku, itu seperti tidak ada batasan di dunia. Seperti jadi satu. Itu yang saya sebut sebagai game changer. Tapi bolehkah saya katakan ini? Game changer terbesar yang pernah ada di dunia ini. The biggest game changer. Terjadi 2000 tahun yang lalu. Pada saat dia mati di atas kayu salib. That is the greatest game changer ever. Kenapa, Pastor? Why do I say that? Kenapa saya menyebut kematian Kristus sebagai game changer terbesar? Apa yang terjadi? Kita buka ya, saudaraku. Yuk kita lihat. Apa yang terjadi di atas kayu salib? Kenapa saya katakan itu sebagai the greatest game changer ever? Matius pasalnya yang ke-27. Kita lihat yuk. Matius pasalnya yang ke-27 ayat ke-50 sampai ayatnya yang ke-51. Sama-sama, saudaraku. Boleh ya? Kita baca dengan suara yang paling keras 2-3. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Pada saat Yesus mati, saudaraku. Ayat 51 dengan suara keras 2-3. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai bawah. Apa yang maksud di sini, saudaraku? Kenapa begitu penting tabir ini terbelah dua? Saya akan mengajak saudara sedikit belajar tentang tabir ini. Apa sih tabir ini? Kita buka Keluaran 26. Keluaran 26 ayat 31. Kita lihat ya, saudara. Apa sih tabir ini berbicara tentang apa? Karena saya tidak boleh mengartikan sembarangan, saudaraku. Yang bisa mengartikan firman adalah firman. Itu sebabnya saudara hanya bisa dengan cara membalik firman kembali.
membuka firman kembali. Firman menjelaskan dirinya, saudaraku. Kita lihat Keluaran 26. Ayat 31 saya bacakan. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Tabir ini, saudaraku, dia terbuat dari kain. Salah satu bahan utama, saya garis bawahi di sana, dari bahan yang dibuat untuk membuat tabir ini adalah kain kirmisi. Saudara. Tahukah saudara seperti apa kain kirmisi ini? Kain kirmisi pada saat itu consider to be salah satu kain yang sangat mahal dan sangat mewah, saudara. Zaman kita sekarang kita nggak familiar dengan kain ini. Kain kirmisi ini, saudaraku, dibuat nggak gampang. Dia haruslah kainnya itu dicelupkan kepada semacam cairan yang hanya bisa didapatkan dari memecahkan sejenis telur ulat tertentu. Begitu dipecahkan telur ini, saudaraku, akan muncul warna merah menyala. Merah yang begitu menyala terang, saudara. Dan by the way, saudara, hampir mustahil menghapus warna dari kain kirmisi ini. Satu ayat di dalam firman Tuhan yang saudara familiar, pasti familiar. Buka Yesaya 1 ayat 18. Masih ingat ayat ini? Masih ingat? Saudaraku, kita buka yuk, sama-sama kita baca. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan 23. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekarang saudara mengerti kenapa disebut merah seperti kirmisi. Karena ketika saudara sebuah kain itu sudah diwarnai dengan cairan ini, saudara, kirmisi ini, hampir mustahil untuk bisa dihapus. Bolehkah saya membawa kabar baik buat saudara? 2000 tahun yang lalu, Dia hapus dosa saudara dan saya. Pelanggaran dan kesalahan saudara. Di atas kayu salib itu dengan nyawanya. That is the game changer. Almost impossible, saudara. Pada saat Yesus disalibkan, masih ingat kisah bagaimana para prajurit mengundi jubah Yesus, saudara? Masih ingat? Saudara tahu kenapa diundi? Kenapa nggak dipotong aja? It's too precious. Kalau it's too precious, saudara akan bingung karena dalam terjemahan bahasa Indonesia, Bu, itu hanya dikatakan jubah ungu tua. Then you don't understand, you don't get it. Apa yang membuat jubah ini begitu precious, you don't get it, saudaraku. Tapi di dalam terjemahan aslinya disebutkan sebagai scarlet robe. Apa itu scarlet robe? Kata lain dari scarlet, saudaraku, adalah crimson. Crimson robe. Apa itu crimson robe, saudara? Kirmisi robe. Yesus sudah menanggung itu di atas pundaknya, saudaraku. He knows already. Apa sih yang terjadi pada saat tabir itu terbelah menjadi dua? Saudara kalau merunut, saudara mempelajari firman. Firman itu tidak pernah kebetulan. Satu demi satu detail means a lot. Saudara. Di atas pundaknya dia mengerti, saudaraku. Dia menanggung dosa saudara dan saya seperti kirmisi. He knows it. Apa yang dia lakukan ketika tabir itu terbelah? Kita buka, saudara. Kita buka di dalam Kolose pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-13 sampai 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah
bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. 14 ini yang terjadi, saudara, dengar baik ini. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, ditiadakannya dengan memakukannya di atas kayu salib. Saya tidak mendengar kata amin dari tempat ini. Surat hutang itu, saudaraku, saya tidak tahu kondisimu hari ini. Surat hutang apa yang terus mengejar saudara? Di momen seperti ini, saudaraku, ada begitu banyak anak Tuhan melakukan hal-hal, saudaraku, they know it's ugly. Dan itu terus mengejar engkau. Nuranimu berbicara. What do you do? Apa yang kau lakukan hari-hari ini? Yang terus mengintimidasi engkau. Apa yang kau lakukan hari-hari ini yang justru membuat iblis terus berkata di telingamu, you cannot come back anymore. You have gone too far. Sudah terlalu jauh. Tapi kabar baiknya hari ini, saudaraku, surat hutang itu sudah disobek, dihapus. Di atas kayu salib Yesus Kristus, tabir itu terbelah menjadi dua. Boleh saya dengar kata amin yang paling keras dari tempat ini? Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah? In case you do not recognize it, mungkin saudara gak menyadari betapa berartinya ini, saudaraku. Pada zaman itu, kalau saudara buka Keluaran 26 tadi di ayat yang ke-33, tabir itu boleh dimunculkan media. Tabir itu memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus, saudaraku. Come on. Di zaman itu, saudaraku, untuk saudara masuk ke ruang maha kudus, jangankan ruang maha kudus, ruang kudus, gak gampang. Protokolnya, saudaraku, ngeri. Untuk masuk ke ruang maha kudus, saudara, jemaat biasa gak bisa, gak boleh. Orang seperti saya, imam pun gak boleh. Pastor, siapa yang bisa masuk ke ruang maha kudus? Hanya imam besar, setahun sekali. Can you imagine that? Bolehkah saya berikan gambaran ini kepada saudara? How do you feel di masa-masa ini di mana kau tidak ikut beribadah? How do you feel di masa-masa ini ketika kau kering? How do you feel? Itu yang dirasakan orang-orang pada saat itu, banyak orang pada saat itu. Because they cannot enter the Holy of Holies. Mereka gak bisa masuk ruang maha kudus, saudara. 1 tahun sekali, itu pun hanya imam besar boleh masuk, Pak. Dengan satu catatan, di kakinya, saudaraku, diikat tali. Sebagian dari saudara bingung, kenapa kakinya diikat tali, saudara? Tali itu dibeli lonceng, Pak. Kenapa, saudara? Karena mereka tahu, kalau sampai imam besar ini pun somehow tidak berkenan kepada Tuhan, dia disambar, dia mati, saudara. Kalau mati, mereka nggak berani masuk untuk ngambil. Cara mereka ngambil, ditarik talinya. Supaya mereka nggak perlu masuk, karena mereka takut. Itu terjadi pada mereka. Do you know what, saudaraku? Di zaman itu, masuk ke tahta maha kudus itu sebuah ketakutan. Hari ini, saudara bisa beribadah dengan bebas. Kau bisa mengangkat tangan, kau masuk di dalam hadirat Tuhan, kau menangis, kau menemukan damai sejahtera dalam hidupmu. How precious that is.
Engkau yang in case you do not recognize, in case you do not realize. Apa arti tabir itu terbelah menjadi dua? Di tempat tidurmu. Bahkan maaf saudaraku, di kamar kecilmu. Dimanapun engkau berada, di saat engkau merasa begitu kering. Engkau butuh Tuhan. Engkau cukup bersujud dan engkau berkata, Holy Spirit, I need you. And boom, He is there. Tidak mungkin itu terjadi kalau bukan tabir itu sudah terbelah menjadi dua. Tabir itu saudaraku memungkinkan tabir yang terbuka membuka jalan untuk kau mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Tuhanmu. Bolehkah saya katakan ini? Doa saya. Firman Tuhan bukan untuk menghakimi. Tapi hari ini firman Tuhan memanggil setiap saudara di tempat ini. Apapun kondisimu, I don't know. And I don't care. Karena saya tahu saudaraku, tidak ada yang terlalu merah yang sampai tidak bisa dia hapus menjadi putih kembali. Bahkan yang seperti kirmisi yang dikatakan orang di zaman itu tahu, no way, gak mungkin untuk menghapus. Ada? Yang saat ini itu yang saudara alami, you think that it cannot be wiped. Gak bisa dihapus, Pastor, it's already going too far. Saya akan katakan ini kepada saudara. Momen kematian Kristus menjadi momen perjumpaan pribadi, lepas pribadi di tempat ini dengan Roh Kudus. Saudara tahu apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan? Apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan? Orang sepengecut Petrus bangkit berdiri, memberitakan Injil. 3.000 orang diselamatkan. Orang sepenakut Thomas, saudaraku, dilanda Roh Kudus sampai menjadi seorang martir bagi sebuah daerah bernama India. Orang-orang yang tadinya bersembunyi, orang-orang yang tadinya tidak punya kekuatan apa-apa. Hari ini saya tantang saudara, come on please, anak-anak Tuhan, mulai katakan enough is enough. Enough hidup di dalam kepahitan, enough hidup di dalam kecewaan, enough hidup di dalam ketakutan, enough hidup di dalam kedagingan, enough hidup di dalam kelemahan. Enough is enough. This is the time for you to rise up. Bangkit kembali. Bangkit kembali. Engkau tidak ditentukan untuk menjadi orang yang kalah. Engkau dipanggil untuk menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Tepuk tangannya ya Pak Maria. Lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Boleh saya undang pemain musik maju ke depan. Dengar ini saudaraku. Dengar ini saudaraku. Ibrani 10 ayat 20 mengatakan, karena Ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita, melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Boleh saya tantang saudara? Bulan April ini, yuk come on. Seperti apapun kemarin saudara pada saat masa pandemi, say it to yourself, enough is enough. I want to put a stop. Stop yourself saudaraku. Tidak ada orang yang akan bisa untuk membangkitkan saudara. Tidak akan ada orang yang bisa memotivasi saudara sebaik diri saudara sendiri. Put an end. Stop it. Saya tahu satu demi satu di tempat ini saya berbicara untuk saudara.
Bulan April ini saudaraku, besok hari Senin gereja kita, saya percaya ini semua enggak di apa ya saudaraku ya. Saya tuh kadang takjub loh dengan firman Tuhan yang disampaikan di gereja kita. Karena saya ada di belakang ini saudaraku, saya tahu gitu. Firman itu sudah dipersiapkan itu at least like 3 months ahead. Impossible buat kita apalagi di kondisi sekarang ini yang mana keadaan itu berubah setiap saat ya saudaraku. Kita nggak bisa ngepas-ngepasin saudara. Tapi ajaibnya yang saya melihat ya tuntunan Tuhan itu begitu nyata loh. Mulai hari Senin nanti saya tantang saudara. Engkau yang sudah lama rohmu kering saudara. Bahkan kau tahu kok. Kau bisa ngerasakan kok. Gak usah bohong saudara. Saudara bisa berdalih apapun, kadang kita kalau sudah sampai di titik rohani tertentu ya saudara, kita bisa berdalih. Kita bisa alasan ini, alasan itu saudaraku, tapi be honest. Berapa banyak yang jiwamu yang mengomando sekarang ini dalam hidupmu. Dan kok you don't like it, it's ugly. Banyak dari saudara mencari jalan keluar lain. Saudara pikir dengan ini, dengan itu, saudara bisa membangkitkan, saudara coba ini, itu. Doesn't work. Gak ada jalan keluar lain saudaraku. Datang ke kayu salib itu. Sampai tabir itu dibuka atas hidupmu, kau ngalami perjumpaan, encounter pribadi dengan Roh Kudus, gak akan bisa berubah. Even you know, even hatimu mau, cannot. Tersungkur di bawah kayu salib itu. Datang. Minta kuasa kayu salib itu. Itu sebabnya saya ajak. Tanggal 5 sampai tanggal 25, ayo kita doa puasa. Sudah lama kan saudara? Banyak yang takut untuk doa puasa kan di masa-masa seperti kemarin. Akhirnya yang terjadi apa saudara? Saya tuh heran, melalui pandemi saya bukannya melihat orang tambah kurus saudaraku. Saya tuh udah lama gak ketemu orang-orang, begitu ketemu kaget saudara. Jadi gembul saudaraku. Rata-rata tambah makmur saudaraku. Yuk, boleh bangkit dalam doa puasa tanggal 5 sampai tanggal 25, jangan miss. Do not miss. Kalau sudah dengar suara bakso teng 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 teng, jangan didengar saudaraku. Sebisa mungkin buka puasanya, Pastor boleh nggak buka puasanya jam 1 siang? Ya kalau saudara sama sekali nggak pernah puasa saudaraku, ya baru mau belajar ya saya nggak bisa bilang apa-apa saudara. Tapi boleh nggak sih saya tantang saudara jangan buka puasa sampai makan sore. Setidaknya sampai jam 5, jam 6. Katakan amin yang paling keras. Keluarga Allah lihat ini. Kalau ada orang-orang yang rohnya mulai mau bangkit, daging mulai disalibkan, nanti saudara akan melihat. Tiba-tiba things get in order. Tiba-tiba yang tadinya tidak ada jalan keluar, terbuka satu demi satu jalan keluar. Dan tiba-tiba yang tadinya kau tidak punya kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar untuk saudara. Berapa banyak dari saudara yang mau? Berapa banyak dari saudara yang mau? Bukan hanya itu saudaraku. Dari tanggal 16 sampai 25 nanti gereja kita akan mengadakan KKR 10 hari. Ini sedang digodok saudara. Tentu saja nggak akan maju ke depan, tentu saja nggak bisa tumpang tangan dan lain sebagainya. Tapi satu ibadah yang didedikasikan saudaraku. Satu ibadah di mana roh kita di-push lagi. Kadang jujur saudara, honestly saya pribadi, 1 jam 15 menit. Ini terlalu pack. Baru mau masuk seperti apa udah nggak bisa, waktunya habis, sudah dikejar-kejar, saudara mau di fogging dan lain sebagainya. Tapi kita mencari satu jalan saudara. Bulan April ini, bulan kebangkitan manusia roh pribadi, lepas pribadi yang ada di tempat ini. Engkau yang mau bangkit berdiri saudaraku. Bangkit berdiri datang di hadapan Tuhan. Kita katakan, berhembuslah. Berhembuslah. Setiap hati yang terbuka bagimu, nyatakanlah, oh yes Lord, kuasa-Mu
Petugas perjamuan kudus, mungkin dengan kondisi sekarang kita nggak bisa saudaraku, tapi persiapkan roti dan anggur saudara. Saudara bisa buka. Saudara siapkan terlebih dulu, saudara buka rotinya. Saudara juga bisa persiapkan lebih dulu, buka cawan tersebut. Bapak, saat ini kami berdoa atas roti dan anggur ini Tuhan. Dikuduskan di dalam nama Yesus. Roti dan anggur ini Tuhan menjadi satu peringatan. Setiap kali Tuhan kami mengingat akan Engkau. Itu sebabnya hari ini ketika kami melakukan perjamuan kudus ini Tuhan. Oh yes Lord. Kuasa kebangkitan-Mu mengalir atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Saudaraku, angkat roti saudara tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Pada malam itu, sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti itu. Ia mengucap syukur ke atasnya. Ia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa darah ini menanggung semua penderitaan atas dosa-dosa saudara dan saya? Bahwa tubuh ini dihancurkan untuk saudara dan saya. Makan dengan iman saudaraku di dalam nama. Angkat cawan itu tinggi-tinggi saudaraku. Sesudah ia mengucap syukur, demikian ia mengambil cawan itu. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan yang diangkat ini adalah darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi saudara dan saya? Minum dengan iman saudaraku. Kami terima Tuhan. Kami terima Tuhan. Kuasa-Mu atas kami berhembuslah, berhembuslah. Bawa anak-anak-Mu kembali manunggal dengan Engkau Tuhan. Terbuka bagimu, nyatakanlah. Oh yes, 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 Lord. Penuhi hati. Berapa banyak dari saudara yang rindu saudaraku? Engkau yang sudah sekian waktu lamanya, engkau jauh dari Tuhan. Engkau yang sudah sekian waktu lamanya, kau bahkan meninggalkan persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Engkau tahu saudaraku, sedikit demi sedikit, bukan lagi roh yang mengambil alih hidupmu. Sedikit demi sedikit kau tahu, kau mulai disetir, kau mulai dikomando oleh jiwamu. Tiba-tiba kau merasa hidupmu kosong, tiba-tiba merasa tidak ada arti hidup, tiba-tiba kau merasa tidak ada visi dalam hidupmu. Tiba-tiba tanpa kau sadari, engkau jatuh, engkau sudah jatuh terlalu dalam. Kalau itu engkau, saudaraku, jangan lihat ke kiri dan ke kanan, tapi datang di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni aku Tuhan.
Bersihkan aku kembali dengan darah-Mu Tuhan. Setiap perkataan, setiap pemikiran, setiap niat hati bahkan yang belum dilakukan. Oh, saya berdoa saudaraku, sejak dari hari ini perenungan-Mu manis didengarkan di telinga Tuhan kembali. Oh, kerinduan hatimu. Ada kehausan mulai muncul di dalam hatimu kembali. Ada kehausan dan kelaparan. Raka serereka, eramasa. Saudaraku, berkatakan yes. Terakhir saudara, sejak dari hari ini yang lemah dikuatkan kembali. Tuhan, Yesus Tuhan. Angkat kedua tanganmu supaya diberkatilah engkau oleh Tuhan. Amin. I speak shalom be upon your family. Amin. The King of Peace kembali bertahta dalam keluargamu. Amin. Anugerah umur panjang, sehat sehat-sehatnya di dalam nama Yesus. Masa depan yang gilang gemilang itu jadi bagianmu. Diberkati pelayananmu. Don't do nothing, saudaraku. Jangan berdiam diri. Dimanapun engkau berada di tempat kerjamu, layani orang di sekelilingmu. Ketika kau beribadah, do something untuk menjadi berkat buat orang di sekelilingmu. Do not live for yourself. Itu sebabnya saya perkatakan diberkati pelayananmu. Amin. Diberkati kesaksianmu. Amin. Diberkati perkataanmu. Amin. Pulanglah saudaraku. Dengan membawa damai sejahtera Allah Bapa. Cinta kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan dengan rohnya yang kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, katakan bersama dengan suaramu yang paling keras. Amin.